Tobib yang semoga dirahmati Allah SWT. Bisa ceritakan Pak Tobib awal mula ke GMC, sebabnya dulu gimana? Sebabnya ya cuma karena minum itu, nggak ada yang lain lagi. Ya, sebabnya karena minuman keras. Iya, Perilaku kekerasan ada nggak dulu? nggak ada. Minuman keras sama apa lagi? Judi? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak ada yang lain, cuma minum doang. Minuman keras. Minuman kerasnya jenis apa dulu? Toa, Tua. Tua? tahun lontar, Iya. Ada kayak whisky, nggak pernah. nggak pernah yang beli-beli mahal-mahal itu nggak pernah. Mahal itu whisky itu. Orang tua nggak? Jarang-jarang orang tua. Oh, Anggur. Hmm. Baik, sebelum di GMC kemana lagi Pak Tobib? Ke rumah sakit Malang. Rumah sakit Malang. Ceritanya Pak Tobib dulu ke sini gimana perjalanannya? Ditipu. Ketipu, mau diajak ke Malang, dititipin ke temannya katanya. Iya. Nggak tahu kok arahnya sini. Bang Tobib nggak tahu jalannya. Duh, kan lewat ke sana ke barat dulu ngambil apa itu Ustadz Tarif. Ustadz Tarif kan ada di tempat saya juga. Oh gitu. Di kabupaten saya cuma di arah barat. Oh, Jadi lewatnya ke barat terus lewat jalan tol. Lewat jalan tol sudah saya bingung. iya. Lewat situ. Baik, Itu Pak. aja. Baik Pak Tobib. Jadi intinya Pak Tobib di sini itu dalam rangka berobat ya. Iya. Berobat, perbaikan diri gitu ya. Karena pentingnya kita untuk tidak minuman keras gitu ya. Itu menunjukkan bahwa keluarga Pak Tobib ingin kebaikan Pak Tobib. Keluarga Pak Tobib ingin kebaikan untuk Pak Tobib. Jadi dibawa ke sini dalam rangka diobati begitu. Terus Pak Tobib apa yang selama ini dirasakan ketika di sini? Ya jenuh ya Jenuh pusing ya. pulang ya. Pengen jenuh, pulang ya. pulang. Dan pulang. Udah 9 bulan lama loh Pak. Ya. 3 bulan lagi tahun. Jadi untuk syarat kepulangan Pak Tobib udah hafal? Sudah itu Pertama dulu apa? Syarat kepulangan santri. ibadah menjadi kebutuhan. Menjadi kebutuhan. Berarti sholat 5 waktu harus Sholat 5 waktu harus. terpenuhi ya. Iya. Kemudian yang baca Quran itu kan ibadah ya. Sholat sunnah itu kan ibadah. Tuh. Yang kedua tidak merongrong pulang. Tidak merongrong pulang ya. Yang ketiga Berhenti merokok. berhenti merokok. Pak Tobib udah bisa berhenti merokok nggak ini? Insya Allah sudah nggak Pak. Bisa kan? Bisa ya. Iya. Udah karena udah lama udah nggak ngerasain pengen rokok. Enggak. Alhamdulillah. Jadi udah nggak ada keinginan berperokok lagi. Saya. Alhamdulillah, atas izin Allah. Kemudian yang keempat Tes MMPI. tes MBTI harus lulus ya. Harus lulus. Nanti tesnya ada 500 soal. Terus yang terakhir dosis obat. Dosis obat turun. Obat turun. Pak Tobib ada obat apa aja? Itu secuil. Tapi udah turun. Enggak, ya secuil itu doang. Apa sih obatnya? Clozapin sama Devacot satu. Clozapin sama Devacot terus sentralin secuil. Clozapinnya secuil juga. Jadi udah turun dosisnya. Ya enggak emang segitu. Nah, segitu Kan terus ya. waktu kesini pertama Kevin tak bilangin. Nah, Dari rumah sakit diminumin obat apa saja saya ditanya gitu. Dikasih secuil Clozapin itu sama sentralin. Tak tunjukin obatnya terus kesini saya dikasih itu. ya. Jadi Terus Devacot itu tambahan udah di sini 2 bulan baru dikasih Devacot. tambahin. Iya. Baik. Jadi Pak Tobib dilihat dari perkembangan Pak Tobib di sini ya cukup baik begitu ya. Pak Tobib nggak berbuat kekerasan di sini, nggak ngamuk ya, nggak ngamuk, kondusif, diarahkan juga mudah gitu. Nah, saya terima kasih kepada Pak Tobib sudah mematuhi aturan di sini. Kedua, Pak Tobib juga orangnya sregep ya, ketika disuruh juga sekatan gitu ya, sekatan, nggak banyak ini itu gitu ya, inisiatifnya tinggi. Nah itu yang menjadi apresiasi kami di sini. Pak Tobib ya bagus gitu ya, secara sosial bagus, dengan teman-temannya juga bagus gitu ya. Tapi kemarin ada catatan jahilin si itu, kenapa jahilin si
si siapa namanya itu Iman. Oh itu, kena hukum semua itu Pak Karim. Ya. Saya cuma ayo. Megang teteknya. Yang megang Pak Karim. Masa ya? Iya Pak Karim. Pak Karim. Bertiga, siapa lagi itu? Sejak. Nggak tahu. Hmm. Saya cuma ayo gini. Ya. Dihukum push up 70. Hmm. Nah, jadi Pak Tobib, nasihat saya itu yang saya takutkan ini di rumah Pak Tobib belum bisa ini kontrol di rumah, karena yang memicu Pak Tobib bisa minuman keras kan temennya, ya kan? Dari teman akhirnya bisa terpengaruh. Jadi teman ini luar biasa besar pengaruhnya Pak Tobib. Ya, Pak Tobib bisa ngerokok, ya kan nggak mungkin orang tua yang ngajarin kan? Mana ada orang tua ngajarin anak yang rokok? Minuman keras karena siapa? Teman apa orang tua? Hah? Yang ngajarin minuman keras teman apa orang tua? Temen. Nah, jadi temen ini luar biasa besar. Jadi pilih ya, ketika memilih teman itu emang diselektif, harus selektif atau beb ya dalam memilih teman. Kemudian ketika dirayu gimana Pak Tobib? Apa yang akan Pak Tobib lakukan ketika dirayu suruh minuman keras? Ya menghindar, enggak, udah makasih gitu aja. Itu aja. Bilang makasih gitu. Masih Terus menghindar ya. Kalau dikatain, kamu ini kampungan. Ya biarin lah, bodoh amat gitu. Iya. Ya hanya orang kampung yang minum minuman kayak gitu. Gitu ya. Jadi kita di sini kan enggak. Gitu. Yang pertama emang hukumnya secara agama itu haram ya Pak Tobib. Itu udah enggak usah dijelasin lagi lah. Hukum minuman keras itu haram. Itu sudah menjadi pengetahuan umum lah di kalangan masyarakat ya, terutama kita yang beragama Islam. Kemudian dari segi kesehatan ya, dari kesehatan itu merusak, minuman keras itu merusak sistem saraf, merusak emosi seseorang ya. Kemudian merusak kreativitas kita ya. Jadi kalau kita minuman keras itu jadi nggak produktif hidupnya, pinginnya minum terus, ada uang berapa buat beli minuman ya, foya-foya seperti itu. Jadi duitnya nggak ngumpul. Nah selama kerja Pak Tobib ngumpul nggak duitnya? Enggak. Ya karena buat kayak gitu Pak Tobib, buat beli minuman kayak gitu, traktir teman segala macam. Nah, jadi ya mulai saat ini kehidupan Pak Tobib ditata. Saya kasih waktu buat Pak Tobib untuk berpikir ya, bagaimana Pak Tobib nanti akan menata kehidupannya setelah dari sini gitu ya. Jadi saya kasih challenge ke Pak Tobib untuk membuat penuntutan selama di rumah nanti bagaimana bisa bagaimana memilih teman nanti, bagaimana berkehidupan di masyarakat, bagaimana menghindari dari ajakan teman-teman yang seperti itu. Kemudian tuliskan juga terkait ibadah di rumah gitu ya. Itu untuk persiapan Pak Tobib pulang nanti gitu ya. Nah kalau sudah jelas, alurnya sudah jelas, nah nanti kita rekomendasikan insyaallah. Rekomendasikan untuk Pak Tobib ya pulang gitu ya. Bisa Pak Tobib? Gimana? Dikasih challenge? Kasih challenge. Challenge pertama, Pak Tobib harus membuat runtutan nanti kehidupan di rumah gimana? Misalkan, saya nanti ketika di rumah saya akan baca Al-Quran di pagi dan sore hari. Saya akan sholat 5 waktu berjamaah. Ketika di masyarakat saya akan menghindari rokok dan menjauhi minuman keras. Ketika ada teman yang mengajak, saya akan menolaknya. Saya akan pandai-pandai memilih teman seperti itu. Ya benar-benar Pak Tobib buat skenario-nya nanti ketika di rumah gitu ya. Kemudian yang kedua itu penting sekali Pak Tobib itu ya berbakti ya kepada orang tua ya. Jadi ini materi yang sering kita sampaikan di pengajian ya, bahwa selagi orang tua masih ada ya Pak Tobib. Jadi gunakan waktu bersama orang tua ini sebaik mungkin ya. Kalau nggak bisa memberikan sesuatu ya paling tidak jangan merepotkan.
selama kerja ngasih apa ke orang tua? Gajinya kasih nggak ke orang tua? Ya ngasih jajan orang tua Kasih ya. ya, tapi nggak semua. Ya ada buat Pak Tobib. Tiap datang saya kasih 300. Gitu ya. Jadi salah satu berbakti seperti itu ya, memberi gitu ya. Ya, yang kedua berbakti ya jangan merepotkan. Jangan membuat orang tua marah, membuat orang tua kecewa. Nah, kalau Pak Tobib minuman keras kira-kira orang tuanya senang atau sedih? Orang tuanya sedih. Sedih. Berarti itu durhaka nggak kalau membuat sedih orang tua? Ya durhaka. Durhaka. Nah, berarti kalau Pak Tobib nggak minuman keras, itu kan orang tuanya senang. Iya, Ketika orang tua senang itu berbakti atau durhaka? berbakti. Berbakti, karena membahagiakan, menyenangkan orang tua. Tapi ketika Pak Tobib mau minuman keras, mau mabukan seperti itu, ya orang tua akan sedih. Ya, membuat sedih orang tua ya sama dengan durhaka. Ya, jadi hindari itu Pak Tobib ya, supaya hidup kita berkah, berbakti dengan orang tua seperti itu. Ibu maupun bapak udah masih lengkap kan, bapak sama Masih. ibu. Yang ketiga ya dengarkan saudara-saudara, nasihat saudara, terutama Ustadz Hanif ya. Ustadz Hanif yang memang memfasilitasi Pak Tobib di sini, yang menjadi penghubung antara GMC tempat rehab ini dengan keluarga Pak Tobib. Jadi apa nasihat beliau ya diikuti gitu ya. Ya insya Allah beliau nggak mungkin mengarahkan kepada hal-hal yang buruk karena beliau sendiri seorang ustadz. Kemudian yang keberapa ini, keempat ya, Pak Tobib harus cari tempat lingkungan baru ya, cari lingkungan baru. Kalau di Lamongan ya, di Lamongan cari pekerjaan gimana, susah apa gampang? Ya nelayan gampang. Gampang ya. Kalau nelayan langsung kerja gitu aja. Jadi Pak Tobib datengin orang gitu ya, yang punya kapal. Iya, langsung ke kapalnya gitu. Kalau ada orang. Pak ikut Pak itu ya. Jadi bagi hasil. Iya, pakai hasil. Mancing atau jaring? Cantrang, uket cantrang. Baik. Kalau di Malang gimana? Susah apa nggak nyari pekerjaan? Susah di sana kerja apa? Saya nggak bisa kerja di daratan. Di piret ya, manusia laut. Nah, seperti itu. Jadi kalau Pak Tobib nyamannya di Lamongan. Lamongan ya? Iya. Nyamannya di Lamongan. Pak Tobib harus pintar-pintar bergaul. Ya, milih teman itu tadi, kembali tadi ya. Karena Pak Tobib di sini udah bagus. Berapa lama di sini? Udah 9 bulan kan? Perjuangan Pak Tobib di sini 9 bulan akan sia-sia nanti kalau Pak Tobib salah memilih teman. Jadi di sini udah baik, ibadah udah tekun, rajin baca Al-Quran. Ternyata di sana salah pergaulan. Balik lagi, ya kan? Akhirnya kasihan orang tua, keluar duit banyak, masukkan lagi ke tempat rehab. Ya kalau Pak Tobib cocok, gitu ya. Ya capek juga, masa mondar-mandir tempat rehab. Gitu, paham sampai di sini? Ada lagi Pak Tobib apa yang mau dikeluhkan, apa yang mau ditanyakan? Ya itu, tanya minta izin untuk MMPI. Gitu. Izin MPPI. Ya, kata Kevin gini, kalau Ustadz Imam ya saya ACC gitu. Kan udah lama Mas, jadi saya minta izin MMPI. Kesepakatannya Pak Tobib harus membuat runtutan dulu, skenario nanti di rumah gimana. Pak Tobib udah berapa juz ini baca Quran? Sudah 7 apa 8? Udah 8 juz. Iya. 30 juz bisa sebulan ini? Bulan ini Heeh. nggak bisa lagi tuh. Jarang waktunya, jarang longgar. Wah, Dikit-dikit waktunya. jarang longgar. Dikit-dikit waktunya. Subuh banyak habis subuh. Waktunya yang longgar itu cuma habis apa? Asar doang. Habis subuh tidur. Habis subuh tidur lah. Nah, ya jangan tidur. Enaknya tidur kan. Nelayan pagi apa malam? Lainnya siang, Siang. malamnya istirahat. Nah itu. Jadi cobalah pagi ditarget baca Al-Quran. Kalau selesai 30 juz ya. Iya. Misalnya kasih tahu saya.
Nah, terus sekaligus buat tuntutannya gimana? Tuntutan skenario hidupnya Pak Tobib. Terus juga Pak Tobib harus janji kepada Allah, kepada diri sendiri ya. Iya. Sudah berjuang 9 bulan, nggak mudah ya. Kangen sama keluarga, bisa sama orang tua. Ya masa iya nggak dapat apa-apa. Harus ada yang bisa dibawa pulang ya. Pertama kan Al-Qurannya udah lumayan, udah selesai kan, Iqra'nya udah selesai, doa zikir udah hafal kan, nah itu udah bisa buat bekal. Terus hafalan sekarang berapa? Disuruh balikin apa tuh Al-Bayyinah, masih belibet di situ. Disuruh status kan yang lainnya sudah lancar, terus status Al-Bayyinah lagi diterusin, diulangin lagi gitu. Sekarang pindah Al-Bayyinah lagi. Nah itu desain dulu Al-Bayyinahnya. Repot Al-Bayyinah. Nggak bisa deh. Yang penting antum titen aja sama huruf berikutnya gitu. Urutannya itu nggak bisa ngurutin, hafal cuma urutannya bingung setelah ini langsung apa. setelah ini itu langsung ke depan gitu, Mirip-mirip sih ya. mirip. Semoga Pak Tobib lekas pulih, lekas recovery, lekas pulang ya. Ya, tadi disuruh Ustadz Kevin Mas Kevin ya cuma gitu aja, minta izin konseling. Iya. Alhamdulillah. Terus sama Ustadz Imam minta izin juga. Kalau udah dua-duanya baru di ACC Mas Kevin gitu. Itu bilangnya. Ya insya Allah nanti kita pertimbangkan. Pokoknya itu buat itu dulu. Kita kan belum tahu nanti Pak Tobib di rumah bagaimana itu kan. Iya. Intinya gini Pak Tobib, kita itu ingin yang terbaik untuk ya bisa dikatakan murid kita itulah di sini ya, yang kita asuh di sini. Kalau kabarnya bagus kan kita senang. Oh berarti saya berhasil, nggak sia-sia didik santri, didik Pak Tobib, berarti kan nggak sia-sia. Kemudian ya kita senang itu ya. Kemudian orang tua juga senang ya. Berarti kita dipercaya, berarti kita amanah gitu ya. Berarti kita yang di sini amanah menjalankan tugas dengan baik gitu. Tapi kalau Pak Tobib di sini bagus, kemudian di rumah jelek, itu kan ya kita juga kecewa. Kita juga selama ini berarti kita merasa dibohongi nih. Pak Tobib di sini bagus-bagus, tapi di sana kok jadi gini. Yang kedua emang orang tua sedih gitu ya, udah keluar duit banyak untuk biaya jajan, biaya makan di sini, itu kan nggak sedikit. Nah, jadi kalau nggak bagus ya itu tadi membuat orang tua sedih. Kalau membuat orang sedih berarti membuat orang tua kecewa, membuat orang tua kecewa berarti durhaka ya kan, durhaka pada orang tua gitu Pak Tobib ya. Itu harus berubah, benar-benar berubah, bukan karena di sini dibaik-baikin supaya cepat pulang di rumah, mumpung nggak direhab gitu ya, mumpung saya bisa keluar, saya bisa lepas gitu, berbuat seenaknya, bukan begitu. Jadi goal kita untuk kebaikan Pak Tobib gitu ya tujuannya. Kemudian Pak Tobib kan nggak terus membujang ya. Pak Tobib nanti akan meniti kehidupan baru, yaitu menikah. Mulai pikirkan bagaimana nanti memilih pasangan ya. Sebelum itu berarti kan Pak Tobib harus ngumpulin uang dulu. Nah kalau Pak Tobib masih mabuk-mabukan ya uang nggak akan kekumpul. Dapat 100 ya habis hari itu, dapat 1 juta habis hari itu gitu ya. 1 bulan pendapatannya 5 juta misalkan ya, 1 bulan juga 5 juta juga kebutuhannya gitu ya. Jadi nggak ada mana kebutuhan mana keinginan, jadi harus dipisah Pak Tobib ya. Pinter-pinter megang uang gitu, karena mindset orang miskin itu ya salah satunya nggak bisa megang uang. Jadi miskin ya tetap miskin terus, karena uangnya semuanya menjadi kebutuhan. Padahal bisa dibedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Misalkan Pak Tobib ngopi harga segelas itu misalkan 2.000 lah ya, kalau kita beli itu ya, harga kopi 2.000 atau paling banter ya 5.000. Kemudian Pak Tobib nyoba di kafe yang harganya 50.000 gitu ya, itu kan keinginan ya. Kalau kopi ini kan bisa jadi kebutuhan, karena Pak Tobib kalau nggak ngopi ngantuk gitu ya, berarti ini kebutuhan, cukup sebenarnya 5.000. Karena Pak Tobib ingin gaya, hanya naik jadi 50.000 gitu ya. Pak Tobib ingin makan, ya nggak salah makan yang mahal gitu ya, tapi pertimbangan juga budget Pak Tobib, tabungan Pak Tobib ya. Jadi kebutuhan misalkan Pak Tobib misalkan dapat uang nih, biasanya gajiannya per bulan atau per hari atau per minggu? Ya sekali datang sekali belayar. Berapa hari?
18 hari. 18 hari. Taruhlah 15 hari lah ya. 15 hari berarti kan 2 kali, sebulan 2 kali gitu ya. Berarti kalau 15 hari biasanya didapat berapa juta? 3 juta. 3 juta. 3 juta. Nah, dipotong, harus langsung dipotong buat nabung. Ya. Pak Topik mau nabung berapa? Kebutuhan Pak Topik berapa biasanya per bulan? Karena belum menikah nih. Boros. Ya jangan boros, itulah pentingnya manajemen keuangan. Berapa per bulan? Per hari, per 15 hari berapa? Sehari 100 lah. Sudah 100. Enggak lah. Boros saya. Boros kan berarti kan ada yang beli yang nggak penting gitu kan? Iya. Apa yang nggak penting dibeli? Rokok. Dulu kan masih ngerokok. Nah ini rokok udah dipotong ini. Udah enggak. Udah enggak. Minuman keras dulu kan dipakai buat beli minuman keras, sekarang udah enggak. Berarti kan ada yang di cut di sini, ada yang dipotong. Kebutuhan hidup taruhlah 1 juta, ya. Kan masih sendiri. Iya. 1 juta nih kebutuhan hidup selama 15 hari. Berarti 1 tahun 2 juta. 1 tahun 1 bulan. Ya. Iya. Dengerin dulu ilmu penting ini. Iya. Ilmu penting ini harus perhatikan. Nah, 15 hari 1 juta. Langsung dipotong. 1 juta diambil. Kantongin. Yang 2 juta masukin tabungan. Kalau kan jago main HP. Buat sekarang banyak bank digital itu banyak. Langsung ditransfer ke bank ini. Tabungan. Kalau enggak ya buat celengan lah, celengan. Tapi kan itu rawan dibuka. Mending ya di bank gitu ya. Langsung tabung ke bank 2 juta. Melayan lagi, akhir bulan dapat lagi 3 juta. Ambil lagi 1 juta ini. Diambil, yang ditabung berapa? 2 juta. Berarti tabungannya berapa? 4 juta per bulan. Banyak 4 juta per bulan ini. Kalau Pak Topik 6 bulan aja, ya kan? Itu udah cukup buat nikah. Nah, kemudian kebutuhan kan nggak mengurangi, kebutuhan 2 juta. Karena udah nggak ngerokok, udah nggak minuman keras, begitu. Bisa dipahami. Bisa. Nah, tabungan 4 juta ini bisa buat Pak Topik ada rumah di sana? Ada. Ya udah rumah udah nggak mikirin berarti kan? Langsung berarti tabungan buat nikah, beli maharnya. Ya terutama ya cari calonnya dulu. Calon ada? Belum. Ya, mau janda apa gadis? Nggak tahu. Nah, itulah PR ya. Yang penting itu dulu. Bantu masalah jodoh, Pak Topik minta sama Allah. Minta diberikan jodoh yang terbaik, yang solehah. Ya, jodoh yang solehah itu Masya Allah ya. Itu akan menjadi rem bagi kita ketika kita mau bermaksiat. Istri nasihatin gitu ya. Nah, ketika kita keluar rumah, istri nggak macam-macam di rumah, nggak selingkuh, nggak boros gitu ya. Kalau istri soleha mudah diarahkan gitu. Begitu cara manajemen keuangan. Kebutuhan berapa? Yang nggak penting nggak usah dimasukin. Kayak beli-beli yang nggak penting lah. Nah, langsung cut. Yang sisanya buat biaya hidup, yang dipotong ini lebihnya buat tabungan supaya duitnya nyantol. Punya simpanan lah. Ini punya simpanan. Akhirnya kalau nggak simpanan kan bingung kalau ada darurat kan. Sakit keluarga, nikahan misalkan. Ada ibu ke rumah sakit, wa'yadzubillah, jangan sampai. Tapi itu kan bisa saja terjadi gitu ya. Kemudian ada hal-hal yang darurat lah, kita paling tidak punya simpanan gitu ya. Sampai kapan Pak Topik harus nelayan terus kan? Capek juga, sampai tua, sampai bungkuk, masa iya mau nelayan? Siapa yang mau ya? Nah jadi setelah itu, setelah targetnya menikah sudah terlaksana, baru kerja lagi ya, tetap kerja ya. Hasilnya juga kebutuhan misalkan jadi nambah karena ada istri, jadi 3 juta misalkan. Berarti kan tabungan masih ada 3 juta per bulan, nabung 3 juta ya. Pengeluaran 3 juta, tabungannya 3 juta. 3 juta ini ditabung, Pak Topik bisa bikin usaha, bisa ternak ikan ya. Bisa kan ternak ikan kan? Bisa ternak ikan, kapasitas kecil-kecilan dulu, tapi nambah kan jadi besar. Terus ternak bebek ya, di sana kan banyak bebek, ternak ayam dikembangkan, atau tanam tanaman sayuran bisa
Nah jadi Pak Tobib nggak nelayan terus, kan nggak enak nikah pengantin baru masa iya mau tinggalin ke laut kan. Iya kan? Nah gitu Pak Tobib cara berpikirnya. Jadi jangan terus menerus menjadi pekerja, apalagi itu pekerjaan berat ya. Nanti Oh ya. ada waktunya. Bisa dipahami Pak Tobib? Bisa. Jadi harus pintar manajemen keuangan supaya uangnya itu ngumpul, gak habis terus menerus. Bahasa Jawanya itu gemi ya, bahasa Jawanya. Lokasikan ya buat ibu juga. Nah kalau buat ibu ya itu dana yang kebutuhan itu, yang 2 juta itu bisa sisihkan buat orang tua gitu. Kalau ada teman minjem, jangan pinjemin dari tabungan ya. Ini mesti terjadi nih di masyarakat nanti Pak Tobib. Ketika ada teman yang minjam, kasih pinjam yang mana? Yang dipegang. Yang dipegang. Tabungan jangan diapa-apain ya. Karena ya kalau antum minjemin orang berarti konsekuensinya antum lebih ngirit lagi gitu ya. Ngirit lagi karena uangnya yang kebutuhan antum dipinjam gitu ya. Kalau minjem entah kapan balikinnya gitu. Kalau ini diambil, tabungan ini diambil, ya entah kapan baliknya gitu. Bisa dibalikin bisa enggak gitu ya. Nah, nggak bisa diharapin kalau orang minjem itu. Yang penting diambil dari uang yang buat kebutuhan antum itu. Tabungan jangan diapa-apain, biar utuh gitu ya. Tega nggak tega ya, karena ketika kita minjemin orang terus kita malah menjadi menderita, ya berarti kita zalim kepada diri sendiri. Membantu orang boleh, tapi jangan sampai malah mencederai diri sendiri ya. Pahamnya di sini ya. Baik, alhamdulillah. Jadi itu Pak Tobib, alhamdulillah saat ini Pak Tobib sudah konseling dan ya terus ada perkembangan ya. Karena kemarin belum Al-Quran, sekarang udah Al-Quran. Kemarin belum banyak bacaannya, sekarang udah banyak. Sudah duhanya jadi 4 rakaat ya, tambahin 4 rakaat. Salat tahajud nggak? Enggak. Nah kenapa nggak salat tahajud? Tidur enak banget tidur. Kalau Kalau mau subuh itu enak-enaknya tidur. jangan Pak Tobib. Tahajud di istiqomahin, padahal di timeline di laporan saya tulis tahajud ini. Tulis tahajud ya. Iya. Supaya berkah hidupnya, minta kepada Allah, minta petunjuk ya. Iya. Karena jarak antara Allah dan hamba yang paling dekat itu ya ketika sholat ya, komunikasi kita kepada Allah ya. Terlebih lagi waktu mustajabah itu ya, waktu-waktu tahajud itu. Suatu hari ditambahin, tadinya 2 jadi 4 gitu. Karena nikmat yang Allah berikan itu sangat banyak gitu ya. Untuk jadi kita bersyukur sama Allah, diantaranya adalah dengan salat duha. Target pertama Pak Tobib harus membuat skenario. Nanti di rumah bagaimana, mau ngapain harus ada, supaya Pak Tobib nanti nggak buta. Sampai di rumah bingung mau ngapain ini. Dicatat. Bingung, ini catat nanti disampaikan ke saya. Harus lengkap itu, runut supaya nggak gagap nanti pas di rumah gitu ya. Kemudian selesaiin Al-Qurannya. Yang ketiga salat duha menjadi 4. Yang keempat salat tahajud, penting ini salat tahajud. Yang kelima belajar manajemen keuangan ya, manajemen keuangan. Yang itu nanti dipraktikkan di rumah gitu ya. Jangan boros, sayangi hidup antum Pak Tobib. Ini skenario tentang apa tadi? Tentang kehidupan Pak Tobib nanti Kehidupan di rumah. di rumah. Pak Tobib misalkan di rumah, pulang dari rumah akan bantu-bantu orang tua, kemudian akan nelayan. Nah, kemudian ketika ada teman yang meminta Pak Tobib untuk merokok, bagaimana respon Pak Tobib? Ketika ada teman ngajak minuman keras, bagaimana respon Pak Tobib gitu ya? Menolak atau mengiyakan? Nah, bagaimana cara menghindari teman-teman yang buruk ini? Bagaimana cara memilih teman? Bagaimana caranya Pak Tobib nanti mengatur keuangannya ketika di rumah? Ya, bagaimana hubungan baik dengan Pak Tobib dengan keluarga, gitu ya? Ya. Nah, kan kemarin Pak Tobib pernah bilang bahwa Pak Tobib punya HP dipukul-pukul itu kan mubazir.
ya itu nggak menghargai uang itu ya, nggak menghargai uang. Apalagi itu pemberian dari orang tua kan, lebih lagi itu Pak Tabib durhakanya itu. Ya, mulai sekarang jangan seperti itu Pak Tabib ya. Paham Pak Tabib? Mm-mm. Jangan pernah rusak barang lah ya. Itu berarti ngamuk gitu, pas ngamuk atau gimana? Ngamuk. Ngamuknya kenapa? Ngamuknya kenapa? Kadang-kadang minta uang nggak dikasih. Nah kan bisa kerja, udah gede kok. Waktu nggak punya uang. Ya kan bisa kerja, datang nelayan. Nah, berarti Pak Tabib ini masih suka ngamuk berarti. Itu dulu, itu lama, udah lama. Waktu bujang. Ya mau sekarang juga bujang. Jangan diulangi lagi seperti Ya. itu ya. Itu kan mubazir. Ya. Udah dibelikan dengan cara ngamuk, barangnya malah dirusak. Ya. Nah, jangan meminta itu sesuai dengan orang tua mampu. Kalau bisa jangan minta. Ya. Harusnya kita yang memberi. Kita kan dari bayi udah dikasih sama orang tua. Masa udah tua begini masih minta orang tua kan jahat sekali gitu ya. Orang tua sudah semakin lemah, udah nggak sekuat dulu ya. Harusnya kita yang bantu orang tua gitu. Kalau ngamuk jangan rusak ya, kalau bisa jangan ngamuk ya. Dialihkan ketika marah itu, alihkan kepada yang lain yang lebih produktif. Kalau ngamuk berarti kan tenaganya jadi besar kan. Coba antum nelayan, pas ngamuk nelayan, nangkapnya lebih banyak tuh ikannya, kan positif. Ketika antum lagi emosi, luapkan dengan cara antum bersih-bersih rumah ya, sama-sama yang di rumah diambilin, dibuang, itu kan lebih produktif. Ketika lagi marah, bersih-bersih rumput, kan rumputnya jadi halamannya jadi bersih gitu ya. Harus dialihkan ketika emosi, jangan sampai merusak barang, menyerakai orang itu, jangan. Oke, siap perbaikan diri, targetnya selesaiin ya. Semoga Pak Tabib cepat sembuh, cepat pulang ya, itu harapan kita. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.